Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Ahmad Mutawakil. Saya mahasiswa Magister Teknik Sistem Universitas Gajah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Asas dan Penerapan Teknik Sistem, yang dimana disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Asas dan Penerapan Teknik Sistem dengan dosen pengampu Pak Agus Mariono. Pada kesempatan kali ini, tema yang diambil yaitu pengembangan konsep sistem dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Untuk referensi dari materi yang saya ambil ada dua, yaitu dari buku Pola Pikir Sistem dan dari buku Membangun, Mengelola, dan Menumbuhkan Networking untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bersama. Kita mulai dari definisi pola pikir. Pola pikir adalah cara berpikir seseorang yang mempengaruhi bagaimana mereka memahami dunia dan merespon berbagai situasi. Jadi dari pola pikir ini ada beberapa macam. Yang pertama ada pola pikir sektoral, di mana pola pikir yang menekankan analisis dan penyelesaian masalah secara bidang per bidang, atau dengan kata lain seseorang yang ahli di bidangnya. Contoh, pada bidang teknik atau bidang sosial atau bidang informasi. Selanjutnya, pola pikir temporal. Pola pikir yang menekankan analisis dan menyelesaikan masalah hanya untuk waktu tertentu saja. Contoh, kita tahu penggunaan pupuk anorganik. Penggunaan pupuk anorganik ini mungkin sangat menguntungkan untuk petani ketika nanti panen. Namun ada eh, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk anorganik berlebih. Mungkin entah itu dari media tanahnya yang kurang baik nantinya. Yang ketiga, ada pola pikir pragmatis. Jadi pola pikir ini berfokus pada hasil praktis dan konsekuensi nyata. Salah satu contoh misalkan suatu permasalahan gaji pegawai karena ada masalah keuangan perusahaan yang menurun. Lalu apa yang harus dilakukan perusahaan? Mungkin salah satu contoh atau solusinya yaitu membayar gaji karyawan tapi memberikannya tugas tambahan agar eh, pemasukan keuangan perusahaan bisa naik. Lalu yang keempat ada pola pikir insidental, di mana pola pikir ini menyelesaikan masalah yang didasarkan hanya pada suatu kejadian tertentu. Contohnya permasalahan mesin kapal. Jadi ketika suatu kapal sedang berlayar di lautan, suatu ketika ada permasalahan mesin yang tidak bergerak, maka fokusnya hanya ke mesinnya itu saja, tidak melihat eh, faktor-faktor sebelumnya atau setelahnya. Selanjutnya, pola pikir tekstual, di mana pola pikir ini menekankan analisis dan penyelesaian masalah berdasarkan dokumen atau berkas-berkas. Contohnya, pembuatan peraturan perusahaan. Selanjutnya, untuk macam-macam pola pikir, yang keenam, yaitu pola pikir kontekstual, di mana pola pikir ini menyelesaikan masalah berdasarkan pada apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Contohnya, mengartikan buku sejarah. Lalu yang ketujuh, ada pola pikir parsial, di mana pola pikir ini selalu menyederhanakan masalah menjadi lebih kecil atau lebih sederhana. Contohnya pembangunan wisata di area hutan. Kita tahu bahwa pembangunan di area hutan akan berdampak buruk pada lingkungan, namun pada pola pikir ini hanya melihat dari sisi keuntungan ketika pembangunan wisata itu. Selanjutnya untuk pola pikir integralistik, di mana pola pikir ini penyelesaian masalah yang berkaitan dengan permasalahan lain. Jadi suatu permasalahan ini saling eh, terikat, saling berhubungan.
Contohnya harta warisan suatu desa, di mana ketika kita menentukan harta warisan suatu desa ini milik siapa, kita harus melihat dari berbagai aspek. Salah satu contohnya dilihat dari sisi agama, dilihat dari hukum, dilihat dari aturan-aturan yang ada. Selanjutnya, sifat-sifat pola pikir sistem. Ada empat sifat-sifat yang harus dimiliki pola pikir sistem. Yang pertama ada sifat holistik, yaitu melihat sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Jadi melihat semua aspek yang ada di sistem. Selanjutnya, sifat organismik, yaitu setiap elemen dalam sistem memiliki peran spesifik. Jika satu bagian tidak berfungsi, maka hal ini akan berpengaruh ke sistem. Jadi, seluruh sistem yang berada di sub-subsistem ini saling berintegrasi. Selanjutnya, sifat sintetik, yaitu menggabungkan semua komponen yang berbeda ke dalam satu kesatuan yang utuh di dalam suatu sistem. Dan yang keempat adalah pendekatan sistematis. Jadi dalam pola pikir sistem ini eh, digunakan pendekatan dengan analisis yang terstruktur, mulai dari eh, ide, perancangan, hingga pelaksanaan. Selanjutnya kita masuk ke teknik sistem. Teknik sistem merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami, merancang, dan mengelola sistem yang kompleks. Sistem tersebut dapat berupa sistem teknologi informasi, sistem manufaktur, transportasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem. Dari ciri-ciri sistem ada beberapa poin. Yang pertama mempunyai elemen-elemen subsistem. Jadi di dalam sistem ini mempunyai inti sistem dan di bawahnya ada sub-subsistem. Lalu selanjutnya mempunyai kerangka hubungan multi relasi antara subsistem, yaitu saling eh, terhubung. Lalu selanjutnya mempunyai mekanisme loop, input, proses, dan output yang bersiklus terus-menerus. Lalu selanjutnya eh, mempunyai skala prioritas, mempunyai tujuan dan target, mempunyai mekanisme kontrol, mempunyai kapasitas tertentu, mempunyai batasan di dalam sistemnya, tidak berdiri di ruang hampa, lalu mempunyai sifat adaptif dan dinamis, dan yang terakhir memerlukan input dan menghasilkan output. Yang telah tadi dijelaskan bahwa suatu sistem ini bersiklus terus, adanya input, proses, lalu output. Selanjutnya ada poin penting dalam suatu sistem yaitu networking. Kita mulai dari definisi. Jaringan kerja, network atau silaturahmi kerja merupakan jaringan yang dibangun dalam rangka menjalankan suatu kerja tertentu. Dalam suatu jaringan kerja, ada yang namanya kerjasama. Jadi kita mulai dari definisi. Kerjasama merupakan suatu bentuk kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dimonitor, dan dievaluasi oleh lebih dari satu pihak yang terikat oleh suatu perjanjian bersama untuk mencapai tujuan tertentu dengan ketentuan-ketentuan internal dan eksternal dalam suatu perjanjian kerjasama. Lalu selanjutnya jenis network. Ini ada tiga. Yang pertama network individu. Ini hubungannya antara individu dengan individu atau individu dan kelompok. Lalu selanjutnya network grup dinamis. Ini hubungannya antara grup yang mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya network institusi, di mana institusi-institusi mempunyai interest yang sama atau jaringan formal. Selanjutnya, cara mendapatkan manfaat dari networking. Yang pertama, kunci utama dari memanfaatkan network adalah simbiosis mutualisme atau sama-sama menguntungkan antara anggota network dan anggota lingkungan network. Ada beberapa cara untuk mendapatkan manfaat dari network. Yang pertama, jaringan ini sebagai ruang perkenalan diri, baik itu kelompok maupun institusi.
Yang selanjutnya sebagai wahana diseminasi antara ide-ide atau penawaran produk kepada jaringan yang kita miliki. Yang ketiga sebagai wahana penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan teknologi atau seni. Yang selanjutnya sebagai wahana mendapatkan informasi atau pendanaan dalam segi fooding yang dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya sebagai wahana untuk membangun kerja interdisiplin. Selanjutnya masuk ke studi kasus perancangan PLTMH dalam konsep pola pikir sistem secara holistik. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita merancang PLTMH di pedesaan, ada beberapa hambatan dalam perancangan PLTMH. Kita lihat yang pertama dari segi teknis terkait sumber daya manusia. Kadangkala kesalahan studi kelayakan dan perencanaan dari secara umum hingga secara detail spesifik ini tidak sesuai sehingga mengakibatkan dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan konsep awal. Lalu selanjutnya kendala pengelolaan. Kadangkala PLTMH ini dianggap sebagai infrastruktur yang tidak perlu dikelola dengan seksama. Padahal ada beberapa aspek seperti mekanikal, elektrikal, dari infrastruktur sipilnya itu harus diperhatikan sehingga eh, PLTMH ini dapat beroperasi dengan baik. Selanjutnya kendala dari pemanfaatan. Kadangkala masyarakat eh, di kita melihat PLTMH ini digunakan hanya untuk penerangan saja. Padahal pemanfaatan dari listrik yang dihasilkan PLTMH ini sangat besar gitu dan bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Dan yang terakhir dari kendala pemeliharaan. SDM yang kurang paham dalam pemeliharaan PLTMH. Selanjutnya konsep pemikiran holistik pada perancangan PLTMH. Di mana pada perancangan PLTMH ini secara konsep pemikiran holistik berarti mempertimbangkan semua aspek yang saling terkait dan berinteraksi dalam suatu sistem. Bisa kita lihat di ilustrasi gambar di sebelah kanan ini, semua aspek yang ada pada perancangan PLTMH ini saling berinteraksi, dimulai dari perancangan, dari sisi pemanfaatan, pembangkit listrik, dari operasi, hingga dari sisi aliran sungai yang dimanfaatkan. Selanjutnya ada beberapa eh, aspek atau pilar utama konsep pemikiran secara holistik dalam perancangan PLTMH. Karena dari yang telah disebutkan bahwa pemikiran holistik ini mempertimbangkan semua aspek, jadi kita akan membahas satu persatu dari aspek-aspek yang berkaitan dengan perancangan PLTMH. Yang pertama ada aspek dari teknis dan hidrologi. Dalam aspek ini, poin pertama yaitu identifikasi potensi sumber daya air. Kita bisa melihat dari data curah hujan, debit air sungai, dan pola aliran musiman. Yang kedua ada dari desain infrastruktur. Dalam perancangan seluruh komponen pembangkitan, mulai dari perencanaan intake, saluran pipa, turbin, generator, dan sistem transmisi, ini harus dipertimbangkan secara efisien dan maksimal. Lalu selanjutnya dari aspek lingkungan. Dampak aliran sungai ini harus kita perhatikan dari dampak ekosistem akuatik, makhluk hidup di air itu, dan penggunaan air oleh masyarakat atau bisa digunakan sebagai irigasi, air bersih, dan pertanian. Dampak aliran sungai ini harus kita perhatikan agar nantinya proses perancangan PLTMH ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya dari aspek lingkungan ada erosi dan sedimentasi.
Jadi meminimalkan resiko erosi dan sedimentasi di sekitar lokasi intake atau air yang masuk ke rumah turbin. Selanjutnya, pengolahan limbah, limbah konstruksi dan operasi PLTMA ini harus diperhatikan. Selanjutnya, aspek sosial dan budaya, partisipasi masyarakat. Jadi kita harus melibatkan masyarakat dari tahap perancangan awal, dari ide sampai pelaksanaan agar sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya potensi konflik. Eh, Kita harus melihat dan mengidentifikasi dan memitigasi potensi konflik pengguna lahan atau sumber daya air dengan masyarakat sekitar. Hal ini sangat penting agar nantinya tidak ada masalah yang terjadi ketika PLTMH ini sudah beroperasi. Lalu selanjutnya dari aspek ekonomi dan kelembagaan. Analisis kelayakan ekonomi. Pada perancangan PLTMH ini, kita awalnya harus menghitung dari sisi biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, serta proyeksi pendapatan dari penjualan listrik untuk masyarakat. Selanjutnya untuk regulasi dan kebijakan ini harus diperhatikan sehingga kita memahami regulasi pemerintah terkait perizinannya dalam segi aturan dari energi terbarukan dan aturan dari harga jual listrik. Dan yang terakhir adalah kelembagaan atau pengelolaan. Jadi kita harus membentuk kelembagaan yang akan bertanggung jawab penuh atas operasional, pemeliharaan, dan keberlanjutan dari sistem PLTMH ini. Selanjutnya konsep networking pada perencanaan PLTMH. Jadi aspek networking atau jejaring ini adalah sangat krusial dalam perancangan dan implementasi dari PLTMH. Hal ini tentang bagaimana berbagai pihak dapat bekerja sama sehingga eh, proyek yang dibangun akan sukses dan berkelanjutan. Selanjutnya ada beberapa aspek penting dalam pengembangan konsep sistem dari sisi networking. Yang pertama, dari komunitas lokal dan masyarakat adat. Yang pertama, identifikasi pemimpin dan tokoh masyarakat. Bangun hubungan dengan kepala desa, tokoh adat, pemuka agama, atau pemimpin informal yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Yang kedua, membangun kepercayaan. Lakukan pendekatan yang tulus, transparan, dan partisipatif. Libatkan masyarakat sejak awal perencanaan untuk memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan aspirasi mereka. Ini membangun rasa memiliki sehingga masyarakat timbul rasa tanggung jawab. Selanjutnya dari sisi instansi pemerintah, pemerintah dari berbagai aspek yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan pusat. Menjalin hubungan dengan dinas terkait, misalkan dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk perizinan, dukungan teknis, dan sinkronisasi program daerah. Sehingga dengan adanya aspek networking jejaring dengan instansi pemerintah, ini akan menimbulkan dukungan yang sangat kuat. Selanjutnya, aspek dari lembaga keuangan dan investor. Yang pertama ada bank pembangunan atau komersial. Jalin hubungan dengan bank yang memiliki program pembiayaan untuk energi terbarukan atau proyek pedesaan. Yang kedua, investor swasta.
Identifikasi investor yang tertarik pada energi hijau atau investasi berdampak sosial. Ini bisa berupa perusahaan atau dana investasi atau segi individu. Selanjutnya, lembaga teknis dan akademisi, universitas dan pusat penelitian. Jadi kita harus berkolaborasi dengan universitas atau pusat penelitian untuk studi kelayakan teknis, analisis hidrologi, survei lingkungan, atau pengembangan teknologi turbin yang lebih efisien. Ini sangat penting sekali untuk keberlangsungan dari perancangan dan pelaksanaan PLTMH itu sendiri. Dan yang terakhir, LSM atau organisasi non-pemerintah dan komunitas praktisi. Jadi kita berkolaborasi dengan LSM yang memiliki fokus pada pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, atau konservasi lingkungan. Mereka bisa menjadi jembatan kita antara proyek dan masyarakat, atau membantu dalam aspek sosial dan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir ada penutup. Ini saya kutip dari sumber pola pikir sistem, di mana yang pertama adalah pola pikir sistem mengajarkan pada manusia secara individu maupun kelompok masyarakat bahwa ada 1001 jalan menuju tujuan, menuju perkembangan dan keberlanjutan karena sistem mengajarkan tentang kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan jalur penyelesaian masalah, rekomendasi, dan jalur-jalur pengembangan suatu entitas. Yang kedua, setiap masalah, baik yang berskala mikro, meso, maupun makro, dapat dianalisis dengan pendekatan kesisteman. Bahkan dalam rangka mengembangkan hal yang sederhana menjadi kompleks dan selanjutnya mampu tumbuh menjadi hal yang lebih kompleks lagi dan berdampak luas dan besar. Pendekatan kesisteman sangat relevan. Pendekatan kesisteman rupanya merupakan pendekatan yang bersifat universal yang dapat diterapkan dalam segala bidang, baik dalam kelompok masalah keteknikan dan sains maupun masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Bahkan masalah keagamaan dirasa juga dapat dianalisis dan dikembangkan dengan pendekatan kesisteman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.